Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau pagi untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek yang berjudul Sistem Informasi Penyedia Layanan CAPTCHA Solver berbasis web, di mana anggotanya terdiri dari saya sendiri, Alisa Armelia dengan NIM 2371087121209, terus ada Muhammad Haikal Barera, terus ada Damarjati Suryo Laksono, ada Muhammad Akila Yufanda. Selanjutnya, studi kasus. Di sini studi kasus utamanya yang perlu kita bahas adalah perancangan ini adalah sistem informasi penyedia layanan CAPTCHA Solver berbasis web, di mana layanan CAPTCHA Solver telah tersedia melalui API tetapi belum memiliki web dashboard untuk menampilkan sistem informasi operasional secara visual. Oleh karena itu, perancangan ini bertujuan untuk membuat dashboard yang memiliki tampilan seperti sukses atau fail rate, terus solve per menit, terus ada saldo pengguna atau kuotanya, yang dimana pengguna dapat memantau kinerja layanan dengan lebih mudah di sini. Selanjutnya, di sini terdapat tujuan dan manfaat yang kami lakukan di proyek ini, di mana pertama merancang antarmuka dashboard sesuai prinsip usability dan kebutuhan penggunanya, terus membangun high fidelity prototype dengan HTML, CSS dan JavaScript di sini, terus ada mengukur kebergunaan via sistem usability scale atau SUS, dan mengevaluasi kelayakan rancangan sebelum ke tahap pengembangan nantinya. Terus dari segi manfaatnya ada secara teoritis dan praktis, yang dimana secara teoritis itu untuk menambah referensi metode perancangan antarmuka atau pengujian pada dashboard berbasis web, di mana gambaran prototipe berbasis kode sebagai alternatif yang digunakan untuk perancangan. Terus secara praktisi itu dari segi pengguna, dia bisa mengelola aktivitas solve lewat tampilan yang lebih jelas. Terus untuk segi pengembang, hasil uji dasar perbaikan sistem yang lebih baik ke depannya untuk web ini. Terus dari segi kelompok, yaitu kami kelompok 9 itu penerapan langsung ilmu UX pada studi kasus ini. Lanjut. Di sini terdapat user dan stakeholder, yang dimana dari user itu pengguna utama sistem, yang mana dia adalah pengembang automation, bisa juga praktisi web untuk scraping, terus ada QA tester dan pengguna teknis lainnya yang memanfaatkan layanan CAPTCHA Solver. Nah, mereka ini membutuhkan dashboard untuk memantau setiap jumlah CAPTCHA berhasil dan gagal atau solve per menit, habis itu penggunaan saldo atau kuotanya tadi, terus serta performa layanan secara real time. Terus dari segi stakeholder, di mana dia itu berperan sebagai administrator sistem, yang dimana untuk pemantauan sistem, kelola pengguna, atau menangani beberapa masalah teknis. Terus untuk segi stakeholdernya, untuk pengembangan layanan atau pengembang layanan, untuk evaluasi dan pengembangan fitur untuk ditingkatkan kualitasnya. Terus untuk segi pemilik bisnis, menjadi gambaran performa bisnisnya seperti penggunaan, pendapatan, atau aktivitas yang ada di sana. Lanjut. Oke, selanjutnya setelah kami melakukan user research, di sini kami menemukan beberapa temuan. Yang pertama, di sini untuk risetnya sendiri memiliki 21 responden dengan 14 pertanyaan. Oke, eksekutif summary adalah pertama, 62% dari orang yang merespon itu kesulitan mendapatkan info saat gangguan layanan. Dan selanjutnya, 70% dari 21 responden itu butuh namanya status layanan real time. 57% mereka butuh kayak statistik.
untuk melihat bagaimana performa captcha-nya. 52% itu membutuhkan rewired solve yang bisa difilter. Oke. Selanjutnya, oke, di sini ada dua persona. Yang pertama nih, anggap aja nama dia anonim lah. Rahasia yang nggak bisa kita sampaikan siapa di sini. Eh, Preferred activity dia adalah memantau performa script secara real time, bisa mengelola multiple API key, bisa menerima notifikasi saldo saat habis. Pain point dia adalah jika script tiba-tiba gagal, itu nggak ada notifikasi peringatan. Dan mengecek saldo tuh harus manual, dan itu lumayan memakan waktu, nggak ada visualnya. Habis itu ada ini, tidak ada informasi yang jelas kapan dan mengapa ada downtime. Needs yang diinginkan adalah notifikasi real time, terus ada halaman khusus, dan yang terakhir itu ada grafik untuk melihat solve captcha-nya. Nah, habis itu ada yang kedua, ini anggap aja QA. Preferred activity dia adalah dia bisa menelusuri riwayat solve berdasarkan tanggal dan status serta hasil pengujian. Dia bisa memantau statistik performa, mendapatkan status kapan layanan online dan offline secara cepat dan akurat. Dia memiliki beberapa pain, yaitu adalah kadang jika error sulit dilacak karena tidak ada dokumentasi yang jelas. Selanjutnya tidak ada pencarian atau filter riwayat solve. Dan yang terakhir adalah status layanan tidak tampil secara real time sehingga dia tidak bisa menguji secara efektif. Needs-nya dia adalah dia butuh riwayat solve yang dapat dicari dan difilter. Selanjutnya harus ada indikator yang jelas, apakah itu online atau offline. Dan yang terakhir adalah harus ada statistik performa yang diperbarui secara otomatis dan real time. Oke, next. Oke, di sini ada empathy map. Ini selanjutnya. Oke, di sini ada user journey-nya. Dia dari ngediscover issue, ngakses dashboard, monitor, investigate, take action, dan yang terakhir adalah continue operation. Untuk bab ketiga, dari perancangan solusi desain, langkah pertama yang kami lakukan adalah menyusun sitemap-nya. Sitemap ini adalah diagram yang menggambarkan struktur navigasi serta hubungan antara halaman dalam sistem. Fungsinya untuk memetakan keseluruhan halaman secara hierarkis, sehingga alur navigasi dan keterkaitan antar fitur dapat dipahami sebelum perancangan antarmuka dilakukan secara detail. Pada sistem kami, halaman autentikasi menjadi pintu masuk utama. Setelah masuk, sistem bertabang ketiga fitur utama. Yang pertama adalah dashboard monitoring performa, menyajikan KPL grafik, aktivitas 24 jam, serta status dan peringatan layanan. Yang kedua ada API Key Management. Pengguna dapat membuat kunci baru, memberi nama per proyek, hingga mencabut kunci yang sudah tidak digunakan. Yang ketiga yaitu Solve History, dilengkapi fitur pencarian dan filter berdasarkan tanggal dan status, serta log error untuk keperluan investigasi. Selain ketiga cabang utama tersebut, sistem juga dilengkapi halaman pendukung berupa pengelolaan saldo, notifikasi, dan pengaturan akun. Struktur ini menjadi dasar seluruh perancangan yang dilakukan pada tahap berikutnya. Next. Setelah sitemap-nya selesai, kami masuk ke tahap perancangan visual yang terdiri dari storyboard, sketsa, wireframe, hingga wireflow. Storyboard adalah rangkaian gambar berurutan yang menggambarkan skenario penggunaan sistem. Kami membuat 3 storyboard untuk fitur monitoring performa, manajemen API key, dan riwayat solve. Sebagai contoh, pada storyboard monitoring performa, seorang developer automation yang menerima notifikasi kegagalan solve di tengah malam langsung membuka dashboard, melihat kartu KPI dan grafik, dan dalam waktu singkat mengetahui akar masalah tanpa harus menelusuri log secara manual. Setelah storyboard, kami membuat sketsa sebagai rancangan low fidelity untuk mengeksplorasi tata letak dan posisi komponen. Misalnya pada sketsa halaman monitoring performa, indikator status layanan ditempatkan paling atas, diikuti 4 kartu KPI, lalu grafik performa di sisi kiri. Lalu kami lanjutkan ke wireframe dan wireflow, menggambarkan alur perpindahan layar dari notifikasi ke autentikasi, ke dashboard, dashboard ke riwayat solve, dan ke API key. Hingga layanan kembali stabil, wireframe sendiri memperjelas susunan komponen di setiap halaman sebelum masuk ke tahap prototype. Selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada prototype high fidelity.
Yang pertama itu ada halaman dashboard. Pertama itu adalah ada menampilkan total saldo. Yang kedua itu harga per soft. Yang ketiga itu estimasi soft. Dan yang keempat itu ada soft per 24 jamnya. Dan di situ juga ada aktivitas per 24 jamnya. Dan selanjutnya itu adalah halaman riwayat soft yang di mana itu ada lognya, misal ada username-nya dan waktunya. Yang itu di mana itu bisa difilter dengan status yaitu sukses dan gagal. Untuk selanjutnya bisa demo program. Silahkan. Jadi untuk kesimpulan dari proyek yang udah kami kerjakan, yaitu kesimpulannya perancangan antarmuka CAPTCHA Solver Dashboard berhasil dilakukan berdasarkan kebutuhan pengguna yang diperoleh melalui proses user research dan analisis UX, di mana hasil perancangan itu kita buat ke bentuk high fidelity prototype berbasis HTML, CSS, dan JavaScript yang menampilkan informasi dari akun, aktivitas CAPTCHA, dan fitur pendukung lainnya, di mana pengujian menggunakan metode SOS yang mana terdiri dari 35 responden dengan 10 pertanyaan di sini, yang mana dari 35 responden ini memperoleh sekitar 83,36% hasil rata-ratanya, di mana ini sudah masuk kategori acceptable, grade A, dan excellence gitu. Sehingga prototype dinilai memiliki tingkat usability yang baik. Untuk saran, mungkin pengujian usability sebaiknya dilakukan kembali dengan sistem yang sudah selesai dikembangkan untuk membandingkan hasil dengan si prototype ini. Terus selain itu, proyek ini selanjutnya dapat menggunakan metode evaluasi pengujian yang lebih baik lagi, mungkin seperti UFQ, untuk menghasilkan evaluasi yang lebih baik dan bisa saja menambahkan fitur dengan integrasi sistem yang lebih bagus lagi sesuai kebutuhan pengguna. Misalnya ada fitur-fitur lainnya yang diinginkan. Mungkin dari kelompok 9 kami mengucapkan terima kasih dan sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.